Biasanya kortek ini tebalnya antara 25% sampai 30% dari tebal keseluruhan tulang ya biasanya ya. Kalau dia ada proses osteoporosis, biasanya kortek akan menipis ya, kurang dari 25% ya tebalnya ya. Terus medulanya lebih gelap lagi ya. Jadi kortek menipis, medulanya lebih gelap, itu gambaran osteoporosis ya. Cuma kalau X-ray sensitivitasnya untuk mendeteksi osteoporosis nggak terlalu tinggi ya. Nah, dia kemampuannya sekitar untuk mendeteksi osteoporosis di bawah 50% ya. Jadi ada proses osteoporosis yang tidak bisa dilihat sama X-ray. Nah, ini seperti tadi ya. Ini daerah epifisis ya. Nah, pada tulang epifisis ya. Jadi awalnya ini adalah tulang rawan ya. Nah, pada bayi atau neonatus yang ini belum kelihatan nih, karena dia tulang rawan ya. Nah, tapi seiring dia bertambah usia, ini mulai dari kecil dulu, terus makin membesar bentuk lempengan epifisis, dan sampai usia sekitar 18 sampai 20 tahun ini menyatu ya, gitu ya. Terus ini daerah metafise ya, metafise yang seperti segitiga ini ya. Sini daerah yang aktif ya, daerah yang aktif. Ini kalau vaskularisasinya pada awal-awal dia menyatu ya antara epifise sama metafise ya. Terus pada usia-usia sekitar yang adult gitu ya, yang usia 3 tahun sampai nah dia terpisah vaskularisasinya ya. Terus dewasa dia mulai menyatu lagi ya. Terus di sini banyak seperti rongga-rongga gitu ya. Nah, pada anak-anak di sini terus vaskularisasinya banyak di sini ya. Nah, di sini makanya pada proses metastase sering terjadi di sini. Terus karena dia banyak seperti blood pool gitu ya, seperti stasis darah, sini bisa sering terjadi osteomelitis di sini ya. Nah, ini diafise, metafise, epifise. Terus yang gelap ini, desain ini adalah growth plate ya. Jadi jangan salah artikan sama fraktur ya. Dan ini sebelum usia 17 tahun dia masih harus terbuka ya. Masing-masing tulang berbeda-beda ya. Berbeda-beda kapan menutup ini ya. Yang paling lama menutupnya gimana? Tahu? Growth yang paling lama menutup itu di daerah medial clavicula ya. Nah, medial clavicula itu yang paling berat biasanya ya. Jadi ini gambaran anatomi tulang ya secara X-ray ya. Nah, ini tadi korteks sama medula ya. Udah tahu yang putih, lebih putih adalah korteks ya. Karena sinar X-ray lebih banyak tertahan di sini ya, karena dia padat. Jadi sinar X-ray ini dari sumber sinar sedikit atau tidak ada yang sampai ke filam ya. Nah, jadi filamnya dapat putih ya. Sedangkan di medula sinar X-ray banyak melewati daerah sini. Jadi sinar X-ray di daerah medula banyak yang melewati sampai ke kaset ya. Jadi sinarnya bisa menghitamkan kaset ya di sini ya. Jadi ini korteks, medula, korteks ya. Terus di anatomi kita juga mengenal, ada yang menyebut khusus di tulang palang ya, palang sama
metatarsal, metakarpal. Ini ada yang disebut head ya. Jadi ada fraktur di daerah head metatarsal. Kita udah tahu ya. Head ini letaknya di daerah distal ya. Terus base atau basis letaknya di daerah proksimal ya. Jadi kalau ada yang menyebutkan ada lesi di daerah head dari metatarsal ke metakarpal, kita udah nggak bingung lagi ya. Di daerah head, di daerah base ya, basis ya. Terus di tengahnya disebut juga shaft ya. Terus ada juga daerah neck ya. Terus ada juga center-center yang memakai istilah distal end ya, ujung distal ya, sama proximal end ya. Jadi ini daerah proximal end, ujung proximal maksudnya ya, sama distal end ya. Nah, jadi terus